Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, zat yang maha mulia, mencerminkan bahwasanya kemuliaan yang dimiliki oleh manusia atau selain daripada manusia, daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala, di bawah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan yang pada dasarnya hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, yang dimiliki oleh selainnya itu hanya merupakan pinjaman yang sifatnya tidak kekal dan akan kembali kepada pangkalnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita merasa diri kita mulia dengan adanya sesuatu yang kita miliki, entah itu dengan ilmu, jangan sampai kita merasa mulia dengan ilmu tersebut sehingga dapat membawa diri kita kepada kesombongan. Begitu juga dengan pangkat jabatan, juga dengan harta benda dan lain sebagainya. Harus kita menyadari dan mengingat bahwasanya kemuliaan di atas kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik diri kita yang alhamdulillah dijadikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, menginkludkan kemuliaan itu kepada Allah, menyandarkan kemuliaan itu kepada Allah. Maka apabila kemuliaan itu tersandar kepada Allah, maka akan menjadi kekal. Karena memang pada dasarnya kemuliaan itu kekal, karena milik zat yang maha kekal. Jadi kalau kita pisahkan kemuliaan itu dari pangkalnya, maka akan sirna. Ya, dan banyak contoh-contohnya. Ya, mulia dengan merasa mulia dengan harta, habis hartanya, ya, kada dihormati lagi, ya, apalagi banyak masalah kan gitu. Merasa mulia dengan jabatan, ya, apabila terlena, ya, karena asyik dengan kemuliaan dari jabatan tersebut, ya, maka sewaktu-waktu jabatannya lengser, ya, lengser juga kemuliaannya kan gitu. Begitu juga dengan ilmu, ya, jangan merasa kita wah mulia sehingga akan menimbulkan takabur, sombong. Ya, ditakutkan seperti mana terjadi dengan Ibnu Saqa ketika diajak oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk berziarah ke gurunya, maka dia di dalam hatinya tergeretek, ya, terbesit, terlintas. Memang seberapa gerak ketinggian ilmu guru itu aku hendak tahu. Karena dia merasa mulia, merasa hebat, merasa sudah viral, sudah masyhur, sudah terkenal, sudah dihormati orang. Ya, gurunya tidak seperti mulianya dan kehormatannya dia, tidak seperti mana masyhur dan terkenal serta viralnya dia. Ya, kan bisa terjadi seperti itu banyak. Nah, ini Ibnu Saqa terkenal, gurunya tidak terkenal. Dia karena merasa dirinya terkenal, timbullah di situ rasa ingin memuji, coba dengan gurunya. Padahal kam min mastur bi barakatil masyhur, kam min masyhur barakatil mastur. Ya, berapa banyak yang masyhur berkah yang mastur. Jadi karena adanya nampak yang masyhur itu, ada yang mastur, ada yang tidak kelihatan. Begitu sampai keluar gurunya, kata gurunya, syamamtu rihal kufur. Kenapa aku mencium ada bau-bau kekufuran di sini? Gurunya tahu ternyata ada bau kekufuran, kata gurunya. Allah Akbar. Akhirnya dikasyafin, artinya mata hatinya bisa melihat, hatinya berbicara.
engkau wahai Abdul Qadir, Abdul Qadir Jailani, engkau akan menjadi orang hebat. Bahkan nanti di masanya engkau akan menjadi pimpinan para wali. Sementara ini gitu, ini ditunjuk tuh yang tergeletek di dalam hatinya, ada rasa kesombongan mau melawan gurunya, mengetes gurunya tadi itu. Sementara kamu akan menjadi orang yang suul khatimah. Ya, ada bau kekufuran keluar daripada aroma hatinya. Masya Allah. Dia tidak percaya dia. Sudah dia jalankan sampai pada akhirnya dia sakit, ilmunya hilang semua. Ilmunya hilang, kemudian pergaulannya bebas. Dikatakan di situ hatta yatanassar, dia itu masuk ke arena kekufuran. Sampai murid bertanya, "Guru, masih adakah ilmu pada dia?" Ya, masih ada ilmu pada dia. Kata, hilang ilmu saya, hilang. Tidak ada, ingat lagi hukum-hukum dan lain sebagainya. Kecuali yang smoothing maha aku ingat ini disisakan oleh Tuhan. Apa? Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Senang-senanglah dengan kekufuranmu, kemudian kamu akan nanti ditempatkan dalam neraka. Itu yang masih ada terngiang-ngiang di dalam otak, yang lainnya semuanya hilang, agar supaya menjadikan pelajaran buat dia. Ya, apalagi merasa mulia dengan hartanya, seperti Firaun, Haman. Ya, ini kan mereka orang yang kaya, Korun. Nah, ini saudagar semua itu, orang sugih bertahan itu, Korun, Haman, ya, Firaun. Itu ininya tuh bosnya. Itu orang kaya semuanya, hartanya berlimpah, sampai dari saking kayanya Firaun aku Tuhan. Tapi pada akhirnya karena banyak pelayan, banyak yang takut, banyak yang cinta, dihormati, dimuliakan, diagungkan, sampai tidak ada lagi yang diagungkan selain daripada dia. Di atas dia tidak ada berani orang mau diagungkan. Ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhan yang tinggi untuk kalian semuanya. Dia bisa bikin hujan dengan teknologinya dia dari zaman itu loh. Zaman itu dia bisa bikin hujan dengan teknologinya dia. Firaun cupit. Mati juga. Dan saking tenar dan terkenanya, tapi binasa semuanya. Tapi kalau kemuliaan itu disandarkan kepada Allah, akan selama-lamanya mulia. Siapa yang menyatakan kaya di atas kekayaannya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu kaya. Luar biasa. Separuh dunia dimiliki sama Nabi Sulaiman. Separuh dunia. Alang-alang. Nanti pun demikian. Ya. Apakah ada yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman? Separuh dunia ini milik Nabi Sulaiman. Coba bayangkan. Nabi Sulaiman itu kaya, tapi sombong nggak? Ada sombong. Itu yang menyandarkan kekayaannya kepada Allah, mulia meskipun dengan kekayaannya, mulia dengan kekayaannya, abadi kemuliaannya tanpa mengenal batas. Al-Imam Fakhrul Wujud Syekh Bakar bin Salim kaya, jangan dikira nggak kaya, sampai sekarang dimuliakan. Ya, kemudian siapa lagi? Ya, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kaya betul, kaya luar biasa, sejarahnya luar biasa, sampai sekarang dimuliakan. Ya, para pejuang-pejuang kita termasuk Wali Songo, itu mereka orang kaya, saudagar di samping berdakwah, samping beliau mensyiarkan ilmunya, tapi karena diinkludkan kepada Allah, diikutkan kepada Allah, dipingkutkan kepada Allah, mulia sampai saat ini. Jadi kemuliaan itu bisa jadi kekal, bisa jadi sirna. Manakala dikembalikan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, dia akan menjadi mulia.
Begitu. Alangkah baiknya di saat orang itu dia mendapatkan kehormatan, kemuliaan dengan hartanya, kemudian dia bisa mengelola, mengemas hartanya tadi itu untuk ibadah kepada Allah, maka akan abadi. Bisa dicontoh orang, dia di copy paste sama orang, dijadikan tauladan sama orang. Kenapa? Wah, ini kayaknya luar biasa. Nah, luar biasa. Begitu juga di saat kita mendapatkan kehormatan, kemuliaan dengan sebab jabatan kita, maka jabatan kita akan dicontoh sama orang, dijadikan acuan bagi orang, ikon ya, bagi semua orang-orang yang punya jabatan. Kenapa? Ini luar biasa, enggak mengenal batas kemuliaan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan menjadi sirna kecuali kemuliaan itu memang diparalelkan dengan batangnya, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, zat yang maha mulia.